Hello everyone, welcome back to the class. Well, before we start our today's lesson, please look at the board. Your father is a teacher. Nah, seringkali ada yang bertanya di kolom komentar, pertanyaannya seperti ini. Why is? Why not are? Kan di situ ada your. Nah, itu karena they don't know the difference between you and your. You and your are totally different. Ya, mereka belum tahu apa perbedaannya. Dan itulah yang akan kita pelajari di video kali ini, ya. Nah, coba lihat juga ada banyak pertanyaan tentang what the differences between she, her, him, his. Dan juga, look at this. My friend likes pizza. Or, my friend like pizza. Which one is correct? Okay. This is his keys. Or, these are his keys. Jadi semua ini kita akan pelajari di video kali ini. So, are you ready? Jadi pelajaran kali ini kita sebut sebagai possessive adjectives. Kepemilikan. Look, my cousin, your cousin, their cousin, our cousin, her cousin, his cousin, its cover. Nah, jadi yang kalian harus ingat, ya, you have to keep this in mind that after possessive adjective, setelah itu harus diikuti oleh kata benda atau orang, ya, harus diikuti oleh kata benda. Kata benda itu bisa manusia, bisa benda, ya, bisa binatang juga, ya, harus diikuti. Tidak boleh berdiri sendiri, ya. Let's see the example. I have a phone. For example, I have a phone, ya. Jadi, kamu bisa mengatakan it's my phone. Ya, karena ini saya punya phone. Jadi di situ harus ada setelah my itu harus ada phone. Tidak boleh iPhone, tidak boleh it's iPhone, tidak boleh. Ya, harus my phone. You have a bag. Jadi it's your bag. Tidak boleh you bag, ya, karena you itu subjek, ya, yang kita pelajari di video sebelumnya. Sementara ini possessive kepemilikan, yang punya bag itu kamu, you, jadi your bag. He has a bicycle, menjadi it is his bicycle, yang punya cowok, ya. Tetapi kalau yang punya cewek, she has a ring, it is her ring. Jadi kalian harus membedakan cowok dan cewek, ya. Ini yang sering ditanyakan, apa bedanya his, her. Jadi untuk yang his tadi itu yang punya itu cowok. Tetapi kalau yang punya dia perempuan jadi her, ya. Tetapi kalau saya ada di situ, itu juga punya saya dan juga punya teman saya, jadi punya kami. Misalnya Randy and I have a house. Jadi rumah itu punyanya Randy dan juga punya saya, menjadi it's our house kalau ada saya di situ, ya. Tetapi kalau ada dua orang, kamu tidak ada di situ, berarti punya mereka. Jadi Linda and Bruno have a dog. Jadi yang punya dog itu adalah Linda dan Bruno, menjadi it is their dog. Tidak boleh they dog, their dog. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi, setelah possessive adjective harus diikuti oleh kata benda, ya. The cat has a tail. Jadi yang punya ekor adalah kucing. Berarti kita bisa bilang it is its tail. Its di situ adalah kucingnya. Jadi yang punya ekor, yang punya tail adalah kucingnya. Its tail. Karena kucing itu benda atau binatang. Untuk benda dan binatang kita pakai its.
Sampai di sini paham ya? Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa possessive adjectives adalah my, your, their, our, her, his, its. Nah, biasanya kalau kita menanyakan kepemilikan, kita bisa menanyakan seperti ini. Whose is it? Ya, salah satu contoh menanyakan kepemilikan. Misalnya, kita bilang it's Ritual's key. Jadi yang punya kunci, yang punya key adalah Ritual, saya. Nah, kalau kita menambahkan apostrophe S, itu koma, kemudian ada S, setelah nama orang, berarti yang punya benda tersebut adalah orang itu. Ya, Ritual's phone, Ritual's key. Jadi saya bisa bilang, it's my key. Ya. Bisa juga it's Ali's key. Jadi yang punya key adalah Ali. It's Ali's key. Ali adalah laki-laki, jadi it's his key. Whose watch is it? Kita juga bisa menanyakan dengan cara seperti itu ya. Siapa yang punya ini? Ya. That's Nelly's watch. Nelly perempuan, dia yang punya watch, makanya ada apostrophe S di situ, Nelly's watch. Berarti karena perempuan menjadi that's her watch. Oke. Kita juga bisa menanyakan whose house is it? For example, you are in a house and then you don't know the owner of the house, and then you want to know the owner of the house, you can ask this question. Whose house is it? Jadi jawabannya, that's Nelly's and Bruno's house. Jadi yang punya rumah itu ada dua orang. Nelly juga punya, Bruno juga punya, yang punya. Jadi Nelly's and Bruno's house. Caranya seperti itu, ya. Menjadi that's their house. Ya. Tetapi kalau saya bilang that's Nelly's and Ritual's house. Nelly yang punya, saya juga yang punya, jadi punya kami. Menjadi that's our house. Ya. Nah, di sini kita ada 3 kalimat ya. Kalimatnya belum lengkap ya. So you have to complete these sentences with the possessive adjectives. Oke? Coba kamu jawab pertanyaan ini dan kamu jawab di kolom komentar ya. Coba saya lihat nanti ya. Nanti saya kasih komentar ya. So let's go back to our first sentence. Kembali lagi ke kalimat pertama kita ya. Your father is a teacher. Jadi kenapa bukan are di situ? Meskipun ada your, itu karena your itu bukan you. Ya. Your itu merupakan possessive adjective. Adjective itu kata sifat. Ya, ingat, kata sifat itu tidak mempengaruhi bentuk kalimat, ya. Jadi verb agreement yang kita pelajari di kelas A1, kata kerjanya itu termasuk to be-nya itu dipengaruhi oleh subjeknya. Subjek itu adalah you. Itu yang mempengaruhi. Bukan adjective. Ingat sekali lagi ya, bukan adjective. Tidak boleh kata kerja seperti to be juga tidak boleh dipengaruhi oleh kata sifat. Ya, harus subjeknya, you yang mempengaruhi, tetapi your tidak boleh. Ya. Jadi sebagai catatan kalian, kalian harus ingat yang mempengaruhi verb adalah jumlah kata benda setelah your, jumlah kata benda setelah my, jumlah kata benda setelah his. Bukan his-nya, bukan your-nya, bukan my-nya yang mempengaruhi, tetapi jumlah kata benda setelah itu. Kata benda itu bisa manusia juga ya, itu juga kata benda. Father, brother, itu juga kata benda. Ya. Car, cars, friend, friends, itu juga kata benda. Jadi jumlah itu yang mempengaruhi
penggunaan to be, penggunaan kata kerja. Itu yang mempengaruhi, ya. Let's see the example here, ya. Your friend is a teacher. Kenapa is di situ? Karena jumlah kata benda setelah your itu friend itu cuma satu. Jadi kalau hanya ada satu kata bendanya itu, maka kita pakai is. Tetapi kalau kata bendanya banyak, your friends are teachers. Jadi yang mempengaruhi to be yang tadi yang saya bilang itu adalah jumlah kata benda di situ. Ya, friend, friends. Satu orang atau banyak, ya. My brother is in England. Hanya satu brother. Tetapi kalau saya bilang my brothers banyak are in England. Jadi bukan my-nya, bukan your-nya, tetapi kata bendanya. Ya, paham sampai di sini ya? Another example, your brother likes pizza. Ada S di situ. Kenapa ada S di situ? Karena your brother itu bukan kamunya yang kita bicarakan, tetapi dianya, your brother-nya, saudaramu yang kita bicarakan, bukan kamunya. Ya, jadi kalau kita bilang your brother yang kita bicarakan, dianya, he-nya yang kita bicarakan. Jadi he likes pizza. Jadi harus ada S di situ. Tetapi kalau saya bilang your brothers, jadi saudaramu banyak, kita tidak hanya membicarakan satu orang tetapi banyak. Jadi like pizza, karena kita bicara mereka, lebih dari satu, bukan kamunya tetapi your brothers. Kita bicarakan brothersmu, ya, mereka. Jadi they like pizza. Makanya tadi your brother likes pizza and your brothers like pizza. Jadi sekali lagi, kata kerjanya itu, verb agreement-nya itu bukan your-nya, tetapi berapa jumlah kata benda di situ, ya. Kalau kata tanya juga seperti ini, does your brother like pizza? Karena kita bicara he, makanya pakai does. Tetapi kalau banyak, your brothers menjadi do your brothers like pizza, karena kita bicarakan they, ya. Jadi this is his keys. Nah, di sini setelah possessive adjective, setelah his, kata bendanya banyak. Keys, lebih dari satu. Nah, ingat kalau lebih dari satu, maka is-nya itu salah. Karena bendanya banyak. Jadi harusnya these are his keys. Jadi salah is di situ, harusnya are. Jadi harus disesuaikan, ya, harus disesuaikan. Nah, mengenai this is, these are, that is, those are, kita sudah pelajari di kelas A1, ya, di video awal, ya. Nah, coba perhatikan di sini. The phone is old, but battery is still good. Jadi, yang punya baterinya ini apa? Siapa yang punya battery? Jadi, coba kalian jawab, ya. Coba saya lihat. Apakah kalian bisa secara critical thinking, kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan possessive adjective yang benar? Kalian tulis di kolom komentar lagi, ya. Coba nanti saya lihat, ya. Dan juga ini ada, there are 5 sentences here and all of these sentences are wrong. So you have to correct these sentences by using the correct possessive adjectives, ya. Jadi kalian harus menggunakan possessive adjective yang benar untuk membenarkan kalimat ini, ya. Dan kalian juga bisa mengerjakannya 1 atau 2 soal atau semuanya, dan kalian jawab di kolom komentar. Saya akan lihat nanti, ya. Oke, seperti biasa, as usual, ya, we've got quiz, ya. In this episode, we've got only two, yeah, only 2 quizzes. The first one is a multiple choice quiz, and the second one, this is about the verb agreement, ya. Jadi penggunaan auxiliary verb yang benar sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan jumlah
kata benda setelah possessive adjective. Ya, kamu harus jeli, kamu harus menjawab pertanyaan ini dengan benar, tidak boleh salah. Jadi, sampai di situ dulu, saya stop sampai di sini dulu. And our next lesson is connected to this lesson. So, make sure that you are going to watch the next lesson. Okay? So, see you!